Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa dicurahkan pada kita semua. Wal khusus pada pagi hari ini, kita diberikan nikmat dan kesempatan yang luar biasa untuk bisa berkumpul, bertolabul ilmi bersama Dr. Wahid Rahman, dan juga bersilaturahmi dengan teman-teman jamaah Agatis yang insya Allah dimuliakan Allah. Eh, Salam dan salawat semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikut yang istiqomah dan insya Allah dengan izin Allah kita akan mendapatkan sawat beliau di yaumil kiamah nanti. Ya Allah. Baiklah Bapak Ibu jamaah katis rekan filih yang dimuliakan, kita masih membahas Tazkiyahul Nufus dan insya Allah pada sesi hari ini kita sudah mulai membahas mengenai obatnya Ustaz, seperti yang Ustaz sampaikan di pekan lalu setelah kita menyelesaikan mengenai kaidah-kaidah mensucikan hati atau mensucikan jiwa di pekan-pekan sebelumnya. Baiklah untuk mempersingkat waktu, maka taklim dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Ustadz Wahid Rahman. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعد وبعد. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah karena sungguh atas nikmat, izin serta karunia-Nya. Pada pagi ini Allah masih anugerahkan kita nikmat iman Islam, kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama dalam kajian ini. Semoga bersama kita dalam kajian ini, kelak Allah membersamakan kita di surganya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, pengikut-pengikutnya, dan tentu kita semua yang mengikutinya. Sahabat-sahabat Agatis yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah. Ada satu bab yang terlewat, Pak. Kemarin saya menjanjikan tentang bagaimana cara mengobati hati. Tapi ada satu bab yang terlewat dalam kajian Tazkiyatun Nufus ini. Setelah kita memahami kaidah, mestinya kita memahami pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Halo? Ya, saya ingin sampaikan dulu Ya Pak, silakan. pintu masuk setan ke dalam hati manusia. Karena sesungguhnya kalau kita ditanya, tidak ada di antara kita yang tidak ingin hati kita bersih. Tapi setan itu tidak akan pernah berhenti. Dia akan masuk ke dalam diri kita. Oleh karenanya, kita perlu memahami dari mana pintu masuknya setan ke dalam hati kita. Sehingga seringkali membuat kita tergelincir. Ya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan kepada kita, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Ya. Nah, setan itu selalu berusaha untuk menyesatkan kita ini dan selalu mengajak kita ke dalam neraka. Saya ingin ulangi ya. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata ya bagi kita, dan setan itu akan selalu berusaha untuk menyesatkan manusia, dan setan tidak akan pernah berhenti untuk mengajak
mereka atau kita ini ke dalam neraka. Dan itu keinginan syaitan. Karena itu kita mesti tahu bahwa dari mana celah setan itu masuk gitu ya. Baik, mari kita pahami dulu Quran surat 35 ayat 6. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Sungguh, setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Inna syaitana. Sesungguhnya syaitan itu. Lakum buat kalian, wahai manusia. Adun adalah musuh. Fattakhiduhu aduwa. Maka hendaklah kita perlakukan dia sebagai musuh. Karena innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Jadi setan itu adalah musuh, perlakukan dia sebagai musuh. Unik buat kita, kita mengatakan setan itu adalah musuh. Tapi kita tidak pernah memperlakukan dia sebagai musuh. Ya, maka ada istilah yang disampaikan oleh Ibrahim bin Adham. Kalian semua mengatakan setan itu adalah musuh. Tapi kalian bersepakat dengan apa yang diinginkan oleh syaitan. Saya ulangi, kata Ibrahim bin Adham ini ya, kalian semua mengatakan bahwa setan adalah musuh. Tapi kalian bersepakat dengan apa yang diinginkan oleh setan. Nah, mestinya ketika kita menganggap setan itu adalah musuh, maka perlakukan dia sebagai musuh. Jangan diikuti. Jangan pernah membuka celah di mana setan itu masuk ke dalamnya dan menggunakan itu sebagai kendaraan untuk merusak kita. Baik, ini yang pertama. Kedua, setan itu tidak pernah menyuruh orang kecuali berbuat keji dan berbuat mungkar. Dan ingin menyesatkan kita tentang Allah. Oke, coba dilihat dalam Al-Quran pada surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ya ayuhan nas, kata Allah, wahai manusia, kulu mimma fil ardi. Makanlah apa yang ada di muka bumi ini, kata Allah. Halalan thayyibah. Yang halal dan yang baik. Jadi Allah suruh kita mencari rizki, menikmati apa yang Allah siapkan di muka bumi ini, yang halal dan yang baik. Halal mencarinya, halal barangnya. Baik tentu bermanfaat buat diri kita. Karena ada saja makanan yang justru merusak diri kita. Atau minuman yang merusak diri kita. Karena itu makan yang halal dan yang baik. Janganlah ikuti langkah-langkah setan. Setan itu tidak akan pernah berhenti untuk menyuruh kita mencari yang haram dan mengkonsumsi yang haram. Ya. Dia nggak akan pernah berhenti. Dan Allah katakan, innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Karena itu perlakukan dia sebagai musuh. Sekali lagi, makanlah. Wahai manusia,
apa yang ada di muka bumi ini karena memang disiapkan untuk kita, tetapi yang halal, barangnya atau mencarinya. Dan yang baik tentu. Ya, jangan mengkonsumsi walaupun halal kalau itu tidak sesuai dengan tubuh kita. Dan jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Dia selalu menginginkan kita mengkonsumsi yang tidak halal dan mencari yang haram dan tidak baik. Ya, jangan ikuti langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagimu adalah musuh yang nyata. Kenapa? Karena sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kita untuk berbuat keji dan berbuat mungkar. Ya, berbuat jelek dan keji. Dan mengatakan tentang Allah apa yang tidak diketahui. Kenapa? Untuk menyesatkan diri kita. Karena tidak ada setan itu menyuruh orang untuk berbuat baik, setan itu mengajak orang untuk berbuat baik, tidak ada. Tidak akan ada. Seluruhnya setan itu hanya ingin membuat kita berbuat keji dan berbuat mungkar. Yang pada akhirnya setan akan menyesatkan kita dengan kesesatan yang sangat jauh nanti. Bagaimana syirik, dengan berbagai macam dia lakukan. Akan semua orang dia melakukan perbuatan syirik. Dia ingin menyesatkan kita dengan kesesatan yang jauh. Coba baca dalam Quran surat An-Nisa ayat 60 di ujung ayat. Wa yuridu syaitan ayyudillahum dolalam ba'ida. Silakan. Ayat 60 ya Ustaz? Ayat 60 di ujungnya ya Bun. Wa Ya. yuridu syaitan dan setan bermaksud. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ya, wa yuridu syaitan dan setan itu menginginkan ayyudillahum untuk menyesatkan mereka manusia dolalan ba'ida dengan kesesatan yang sangat jauh. Biarkan dia muslim, tapi jangan biarkan dia berada dalam jalan yang benar. Karena itu biasanya setan itu membuat kita enggan belajar. Kita tetap muslim, tapi enggan belajar agama. Yang pada akhirnya saat kita mengimplementasikan agama ini bukan kebenaran, justru salah dan sesat. Karena itu setiap hari kita berdoa kepada Allah ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami ya Allah ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau berikan kenikmatan. Siapa itu? Para nabi, orang-orang yang jujur benar, orang-orang yang berjuang membela agama Allah, dan orang-orang soleh. Kita ingin seperti mereka. Ghairil maghdubi alaihim. Bukan seperti jalan orang-orang yang kau murkai. Yang dia mengerti din agama ini, tapi dia tidak lakukan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dan juga kami tidak ingin seperti orang-orang yang sesat. Yang tanpa ilmu dalam mengamalkan sesuatu. Nah, kembali ya bahwa setan itu adalah musuh yang nyata. Setan itu hanya ingin membuat kita berbuat keji, berbuat mungkar, berbuat buruk, dan akan membuat kita sesat dengan kesesatan yang jauh. Nah, perlu kita pahami, setan itu mempunyai bala tentara yang banyak sekali. Saya ulangi, setan itu mempunyai banyak bala tentara. Dan juga punya tipu muslihat yang luar biasa untuk menggoda, ya, menipu, mengadu domba, menyesatkan, membujuk manusia berbuat keji, berbuat maksiat, dan apa ya, tipu dayanya itu luar biasa. Saya ulangi ya, setan itu mempunyai bala tentara yang sangat banyak dan juga memiliki tipu daya yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menggoda manusia, menipu, mengadu domba, menyesatkan, ya, dan membujuk manusia untuk senantiasa melakukan
perbuatan yang buruk dan terus berada dalam perbuatan yang buruk. Nah, apa metodologi yang digunakan oleh setan? Nanti akan saya sampaikan kendaraan apa yang digunakan setan masuk ke dalam hati kita. Saat kita melakukan hal ini, nah setan itu akan numpang di dalam. Nah, tapi setidaknya kita harus tahu setan itu melakukan dua cara besar. Yang pertama talbis, yang kedua ghurur. Nah, ini perlu dipahami ya. Ini metodologi setan. Ya, satu setan itu akan melakukan talbis dan yang kedua ghurur. Apa talbis itu? Gini, talbis itu menampakkan satu kebatilan dalam rupa kebenaran. Saya ulangi ya. Jadi setan itu akan menampakkan satu hal yang batil seolah-olah adalah sebuah kebenaran. Jadi suatu yang batil ditampakkan oleh setan menjadi seolah-olah sebuah kebenaran. Atau bahkan dia mampu mempackaging setan itu sesuatu yang buruk nampak indah dalam pandangan manusia. Sehingga keburukan itu, kebatilan itu nampak menjadi sebuah kebenaran. Dan didesain oleh setan, sesuatu yang buruk itu terasa indah. Coba buka Quran, surat 15. Ayat berapa ya? Ayat 39 kalau tidak salah. Bunyinya begini. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Ia, iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan tampak indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini perjanjiannya. Dan ini yang akan terus dilakukan oleh iblis atau setan sepanjang manusia ada. Qala rabbi, ya iblis berkata, Robku, bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uwiyannahum ajma'in. Oleh karena engkau telah menyatakan bahwa aku ini sesat, lalu apa kata iblis? Aku pasti akan menjadikan, ya, aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi manusia di muka bumi ini. Dan aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Nah, inilah yang disampaikan oleh setan. Setan itu akan mampu mendesain ya sesuatu yang buruk terasa indah. Nah, itu namanya talbis. Menampakkan satu kebatilan dalam rupa kebenaran dan keindahan. Perkara sederhana misalnya. Kita tahu orang yang berselingkuh itu sesat. Yang berselingkuh itu buruk, tidak baik. Tapi oleh setan dibuat terasa indah. Sehingga perkara itu menjadi daya tarik yang sangat luar biasa. Ya. Dan kita tidak tahu bahwa setan itu sedang menunggangi diri kita. Ya, menunggangi syahwat kita. Nah, ini salah satu kendaraan. Sebelum saya bicara kendaraannya, memang saya sampaikan dulu metodologi setan di dalam menyesatkan manusia. Yaitu yang pertama dengan talbis. Menampakkan satu kebatilan dalam rupa sebuah kebenaran. Dan banyak sekali ya perkara-perkara batil, perkara-perkara salah oleh setan itu ditampakkan seolah-olah adalah sebuah kebenaran. Apalagi kalau sudah bicara dalam konteks politik ya Masya Allah. Kebenaran itu ditampakkan menjadi keburukan. Sehingga membuat pembelaan yang sangat luar biasa. Sedangkan keburukan ditampakkan menjadi sebuah kebaikan, keindahan, dan kebenaran dengan bingkai. Bingkai yang kita tidak paham. Sehingga seolah-olah itu sebuah kebenaran. Misalnya, misal ya, mohon maaf sekali. Atas nama demokrasi, seolah orang boleh melakukan apapun. Atas hak nama hak asasi, misalnya
Orang homo, ini hak asasi dia. Lesbi, hak asasi dia. Ini kan ditampakkan keburukan itu seolah-olah sebuah kebaikan. Padahal kan kita jelas mengetahui bahwa kata Nabi, "Idza stahallat ummati khamsan fa'alaihim ad-dimar." Jika umatku ini menghalalkan 5 perkara, ya, maka dia akan terpada kehancuran. Salah satunya adalah idza tafa'a ar-rijalu bir-rijal wan nisa'u bin-nisa. Ketika seorang laki-laki merasa puas dengan laki-laki dan ketika seorang wanita merasa puas dengan wanita. Tapi atas nama kebebasan, ya, hak asasi, seolah-olah menjadi sebuah kebenaran. Ya. Dan ini banyak terjadi. Coba yang perkara paling ringan saja nih. Mohon maaf ya. Anak dan orang tua itu mestinya seperti sahabat. Ini kan keren seolah-olah. Tapi bagaimana mungkin? Tidak bisa. Orang tua itu adalah orang tua. Anak adalah orang anak. Dia tidak horizontal, tapi dia tetap vertikal. Ya. Saya tidak ngerti atas nama apa kemudian anak itu seolah-olah equal dengan orang tua. Tidak. Dengan orang tua itu horizontal. Bahwa orang tua itu segala-galanya. Ya. Orang tua itu kan segala-galanya. Dia tidak teman buat kita, tapi orang tua. Bagaimana orang tua? Perlakukan dia sebagai orang tua. Tapi sekarang didesain sedemikian rupa. Orang tua itulah partner, orang tua itu sahabat, orang tua itu teman. Tidak bisa seperti itu. Nah, ini contoh saja ya, hanya contoh. Bahwa banyak sebuah keburukan itu kemudian ditampakkan dalam rupa kebenaran, dalam rupa kebaikan. Nah, itulah yang disebut dengan talbis. Ya, talbis. Judi dianggap investasi. Misalnya ya, misal saya. Ini kan sebuah keburukan ditampakkan dengan rupa seolah-olah sebuah kebenaran. Contoh pacaran, ya. Lalu dikatakan untuk saling mengenal satu sama lain. Ini bagaimana? Coba berikan pemahaman kita. Saya terutama yang bodoh ini, lalu pacaran dianggap sebuah perkenalan. Jelas perkara maksiat. Jelas perkara yang tidak diperkenankan dalam Islam. Jadi memang setan itu menggunakan metode talbis itu luar biasa. Menampakkan satu keburukan atau kebatilan dalam rupa kebaikan. Apalagi kalau saya bicara sentuhan-sentuhan agama. Banyak sekali perkara-perkara buruk ditampilkan dalam hal seolah keindahan. Ya. Orang mencari keberkahan dengan cara keliru. Ya. Macam-macam. Baik, yang kedua apa? Yang kedua adalah gurur. Apa gurur itu? Nih, gurur itu seperti kebodohan yang menimbulkan keyakinan bahwa yang rusak sesat dianggap benar, yang jelek dianggap bagus. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan syubhat dan kerancuan. Saya ulangi ya, gurur itu seperti sebuah kebodohan yang menimbulkan keyakinan. Ya, ini kebodohan, ketidakbenaran karena diucapkan terus-menerus dan dilakukan terus-menerus seolah-olah adalah sebuah kebenaran. Dan ini sekarang yang terjadi. Bagaimana framing-framing, bagaimana viral. Sesuatu yang buruk ya diucapkan terus-menerus ya lalu diyakini seolah-olah sebuah kebenaran. Nah, ini bahaya sekali. Nah, itulah setan menggunakan itu. Saya ulangi ya, bahwa setan itu tadi yang saya sebut dengan gurur ya, seperti sebuah kebodohan yang menimbulkan keyakinan. Terus-menerus dilakukan sehingga menjadi sebuah kebenaran ya, dan terus-menerus diucapkan seolah-olah itu sebuah kebaikan. Yang penting viral, orang dukung, seolah kebenaran. Ya. Orang ingin tahu tentang semua pribadi orang. Ya. Lalu karena dia public figure gitu, lalu kemudian diungkap. Ini seolah kebenaran. Dan keburukan-keburukannya dibicarakan terus-menerus. Ya.
di TV, dilihat oleh orang tentang fitnah ini, tentang ghibah ini, tentang ini, tentang ini. Bahkan rumah tangga orang dengan mengatakan, ya dia kan public figure, dia enggak apa-apa. Bagaimana ceritanya seperti itu? Enggak ada alasan apapun. Ya. Dan itu cara setan. Bayangkan sekarang menjadi pola hidup di era modern tentang talbis dan gurur. Dan itu metodologi setan sebenarnya untuk merusak diri kita. Baik ya, dipahami ya. Jadi setan itu punya metode yang disebut talbis dan gurur. Talbis itu menampakkan satu kebatilan dalam rupa kebenaran. Sedangkan gurur itu seperti sebuah kebodohan yang menimbulkan keyakinan. Sehingga terus menerus diucapkan, terus menerus di apa namanya diyakini sehingga seolah-olah sebuah kebenaran. Nah, ini bahaya, ya. Bahaya dan ini seringkali jadi budaya. Baik sahabat-sahabat agatis, nah setan itu menyusup ke dalam hati manusia tergantung pada kesadaran dan kelalaian manusia, ya. Tolong, setan berjalan di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Setan itu berjalan di tubuh manusia seperti mengalirnya darah. Atau dalam keterangan yang lain, setan itu menggoda manusia akan mengikuti aliran darah. Nah, kita harus tahu bahwa hati ini bagaikan benteng yang dikelilingi dan apa namanya? Hati ini bagaikan benteng, di sekelilingnya ada pagar. Dan pagar itu mempunyai beberapa pintu dan masih ada celah-celah yang dapat dimasuki. Saya ulangi, ya. Hati itu seperti benteng, ya. Seperti benteng, di sekelilingnya ada pagar. Dan pagar itu mempunyai beberapa pintu dan masih ada celah-celah yang dapat dimasuki. Yang tinggal di dalam hati itu adalah ya apa namanya? Akal, para malaikat selalu mendatangi benteng tersebut. Tapi bahwa ada celah-celahnya iya. Maka karena itu celah-celah dan pintu yang dimasuki oleh setan adalah apa? Sifat manusia. Jadi saya ulangi ya, celah-celah dan pintu-pintu yang bisa dimasuki oleh setan melalui sifat-sifat kita dan perilaku kita. Nah, ketika kita melakukan hal yang ingin saya sampaikan ini, nanti setan tuh nebeng di dalamnya untuk merusak hati kita. Apa itu? Satu, ini tolong catat baik-baik teman-teman sekalian, sahabat-sahabat agatis, bahwa setan itu ini menggunakan pintu ini untuk masuk ke dalam hati kita. Apa itu? Satu, marah. Yaitu marah. Nah, setan itu akan masuk melalui ini. Saat kita marah, nah mulai masuk setan tuh. Menjadikan amarah kita sebagai kendaraannya. Ya. Kenapa? Karena orang kalau sudah marah, kehilangan akal. Dan jika akal ini lemah, maka pasukan setan akan masuk menyerang. Dan selagi manusia itu terus marah, setan akan terus mempermainkannya. Maka ini celah pertama. Ya, pintu pertama. Setan itu akan masuk melalui sifat kalau kita marah. Saat kita marah, setan masuk. Kenapa? Tadi saya sampaikan, marah itu akan membuat hilang akal kita. Mau yang pinter, mau yang doktor, profesor, kalau sudah marah, nanti kita kehilangan akal, kehilangan rasionalitas. Nah, jika kemudian akal ini sudah mulai lemah, maka setan akan masuk menyerang. Dan selama kita marah, setan akan terus-menerus mempermainkan kita. Makanya kenapa Islam itu ajarkan, ayo dong tahan emosi. Tahan. Dari mana dalil itu? Al-Quran itu mengatakan, kalau Anda orang bertakwa,
mestinya Anda mampu memaintain diri Anda untuk tidak gampang marah. Saya ulangi, jika Anda mengaku diri Anda sebagai seorang Muslim, hendaknya Anda mampu memaintain diri Anda untuk tidak mudah marah. Karena itu Al-Quran mengatakan kan, indikator orang yang bertakwa itu, salah satunya adalah tidak gampang marah. Coba buka Quran, surat 3 ayat 134. Surat 3 ayat 134. Monggo. Dibaca Ustadz. Oh iya, saya belum baca ya. Ji. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nasi wallahu yuhibbul muhsinin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Nah, apa kata Allah? Orang bertakwa itu adalah orang yang mau memberikan hartanya baik lapang maupun sempit. Ya satu lah ya, bahwa orang bertakwa itu ndak pelit lah. Yang kedua apa? Mampu menahan emosi. Karena saat kita marah, dari situlah pintu utama setan masuk. Tadi saya sampaikan, orang kalau sudah marah hilang akal. Kalau akal sudah lemah, maka pasukan setan akan masuk menyerang. Selama kita marah terus, maka setan akan terus-menerus mempermainkan kita. Makanya, yuk tahan emosi itu. Tahan. Ya, Nabi itu pernah Pak. Pernah menyanjung seorang sahabat. Ya, sahabat ini namanya Ashaj ibn Abdul Qais. Ashaj bin Abdul Qais. Apa kata Nabi? Inna fika khoslataini yuhibbuhum Allah al-hilm wal anah. Wahai saudaraku Ashaj ibn Abdul Qais, bahwa pada dirimu ini terdapat dua sifat. Yang karena dua sifat itu engkau dicintai oleh Allah. Apa itu? Satu, penyabar. Dua, tidak gampang marah. Ya, penyabar dan tidak gampang marah. Karena kalau sudah marah, setan itu gampang sekali merusak kita. Hilang akal kita kalau sudah marah. Makanya sabar. Sabar. Jangan sedikit-sedikit marah. Ya, jangan. Ada satu riwayat ya, bagaimana Rasulullah SAW memperlihatkan tentang kesabarannya yang sangat luar biasa. Ya, ini sesuatu yang sangat masya Allah. Ada satu riwayat, Anda pernah sampaikan tentang bagaimana kesabaran Rasulullah. An Anas radhiyallahu an, hadis ini berjalur dari sahabat Anas, mutafakun alaih, dalam Riyadhus Shalihin itu nomor 645. Rasulullah berkata begini, kata sahabat Anas, kuntu amshi ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Satu waktu itu saya jalan bersama Nabi, kata sahabat Anas. Wa alaihi burdun najraniyun walidul hasyih. Jadi saat saya jalan dengan Nabi itu, Nabi memakai sal buatan dari negeri Najran. Yang ujung-ujung sal itu adalah kasar. Jadi satu waktu saya jalan-jalan dengan Nabi, dan Nabi memakai sal. Sal itu buatan dari negeri Najran. Yang ujung-ujung sal itu kasar. Fa'adrakahu a'rabiyun. Lalu Nabi dihampiri oleh orang Arab Badui. Orang Arab Badui itu orang yang tinggalnya di terpencil gitu ya, di gurun-gurun. Tidak cukup punya pengetahuan lah. Ya, agak keras gitu. Lalu kemudian orang Arab itu, Arab Badui, fajabadahu biridaihi jabdatan syadidatan. Lalu kemudian sal Nabi itu ditarik dengan kencang oleh si Arab Badui tadi ya.
Lalu kata sahabat Anas, "Fanadhartu ila safhati atikin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad atharat biha hasyiatur rida min syiddati jabdati." Lalu saya lihat di tengkuk Nabi di sini nih merah. Kenapa? Karena tarikan orang Arab Badui terhadap sal Nabi itu dengan tarikan yang sangat kencang. Sampai merah di sini. Lalu kemudian dikatakan setelah dia narik dengan kencang dia bilang summa qala. Dia berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, hai Muhammad," kata orang Arab Badui ini. "Murli min malillahi alladhi 'indak." Berikanlah aku uang sebagaimana Allah telah memberikan kepadamu. Coba kita renungkan, kalau ini terjadi kepada kita, seperti apa emosi dan marah kita? Nah, di situ masuk setan. Tapi tidak dengan Nabi. Ketika Nabi diperlakukan itu, lalu orang itu setelah menarik sal Nabi sampai merah dan dia minta uang, apa yang dilakukan Nabi? Faltafata ilaih. Nabi melirik ke orang itu, fadhahik. Nabi senyum. Kemudian, summa amara lahu bi'ata. Lalu Nabi memerintahkan kepada sahabat Anas untuk memberikan apa yang dia minta. Artinya apa, teman-teman sekalian? Betapa sabarnya Nabi. Tidak gampang marah. Nah, ini yang saya kasih contoh. Karena kalau kita sudah marah, dari situlah setan masuk. Yang paling sederhana, kita tidak bisa kontrol marah. Kepada istri misalnya, apa yang akan kita katakan? Maka meluncurlah kata-kata yang tidak baik. Saya telah kamu. Jatuh. Jatuh. Kalau sekali masih mungkin ya, kalau sekali, mohon maaf bukan berarti saya memberikan maklum. Kalau kita misalnya sekali mengatakan talak, masih rajai, masih bisa balik. Tapi bayangkan ketika kita emosi. Sekali kita katakan begitu, lalu kita rujuk, lalu nanti kita mengatakan itu lagi, rujuk lagi, masih rajai. 3 kali kita mengatakannya, maka itu sudah bain. Atau seorang istri yang emosi luar biasa. Suaminya emosi, lalu dia mengatakan, ceraikan saya. Lalu kemudian suaminya mengatakan, iya, terjadilah hulu. Nah, karena itu hati-hati. Setan itu akan masuk dari pintu marah itu. Berapa banyak orang bercerai, keluarga, karena tidak bisa nahan emosi. Kan disitulah setan menggunakan kesempatan. Ya, dituturkan oleh Aisyah, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un qad. Ya, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'un qattu biyadi. Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu dengan kedua tangannya. Wala imra'atan, tak pernah memukul istrinya. Wala khadiman, tidak pernah memukul pembantunya. Illa ayyujahida fi sabilillah. Nabi itu baru gunakan itu ketika berjihad di jiwa. Makanya ya sudahlah, maafkan. Kalau orang tua emosi terus, ya sudah tinggal saja. Cuekin saja. Abaikan orang-orang bodoh itu kata Nabi. Ya, jadi pemaaf, ajak orang berbuat baik, terus abaikan saja orang-orang yang suka seperti itu sehingga tidak memancing emosi kita. Buka Quran surat ke-7 ayat 199. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Silakan. 159 Ustaz. Ya, surat 7 ayat 199. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan di antara kaum Musa itu terdapat suatu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan dasar kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Khudhil salah ya Bun ya? Iya, Surat ke-7 ayat 199. baik. Hmm. Silakan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan, mohon maaf. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, kata Allah, khudil afwa. Jadilah engkau pemaaf. Buka dada kita. Berikan maklum dan uzur kepada banyak orang.
Lalu kemudian wa'mur bil urfi. Perintahkan mereka untuk berbuat baik. Wa'arid anil jahilin. Udah cuekin saja orang-orang yang bodoh. Apa maksudnya? Yang suka mencaci, memaki, mencela. Jangan terpancing emosi. Kita tidak, terutama di negeri yang saya cintai ini. Ya, bagaimana selalu merespon keburukan dengan keburukan. Tidak sabar, gampang sekali marah. Dan disitulah setan menggunakan kesempatan. Itu pintu paling efektif setan untuk merusak diri kita. Ayo, tahan, gitu ya. Jangan orang mencaci, kita balas dengan cacian. Sabar, ya. Kalau perlu balas dengan kebaikan. Kalau perlu respon keburukan itu dengan sesuatu yang mendatangkan kedamaian. Kalau ada celaan, makian kepada kita, kelompok kita, tidak usah kita balas dengan cacian yang sama, dengan makian yang sama. Coba respon dengan sesuatu yang mendatangkan kedamaian. Contoh misalnya dalam Quran, surat 25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Nah, jadi kata Allah, adapun hamba Allah yang Maha Pengasih itu orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang bodoh menyapa mereka, maksudnya dengan kata-kata yang mencela menghina, mereka itu meresponnya dengan apa? Salam, sesuatu yang mendatangkan kedamaian, bukan dengan emosi. Karena emosi itu menjadi kendaraan paling efektif yang digunakan setan untuk merusak manusia. Nah, inilah teman-teman sekalian, yuk jangan biarkan amarah menguasai diri kita. Ya, jangan biarkan amarah itu menguasai diri kita. Coba saya pengen buka Quran surat 18 ayat 28. Surat 18 ayat ke-28. Monggo Ustaz. Ya. Monggo dibaca, silakan. Langsung terjemahannya Ustaz. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bersabarlah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti keinginannya dan keadaannya sudah melewati batas. Nah, dan janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan, ya, serta menuruti keinginannya. Nah, ini loh, apa namanya ya? Orang itu seringkali tidak mau berada dirinya dalam jalan Allah dan terus mengikuti saja apa yang diinginkan oleh keinginan dirinya itu. Mau marah ya marah. Ayo sabar, ditahan. Ya, apalagi kepada istri, anak, suami. Di rumah itu kalau sudah marah yang terjadi, gak ada kenyamanan. Di situ setan bermain tuh. Akhirnya apa yang terjadi? Suaminya marah, istrinya diam, tapi diam dalam amarah. Ketika suaminya pergi, dia melampiaskannya dengan cara yang mungkin keliru. Keluar, lalu nggak suka, mencari orang yang enak, diajak ngomong. Ah, ini kan bahaya. Dari situ setan tuh masuk. Dari celah marah itu kerusakan-kerusakan akan muncul dalam banyak hal. Karena itu, kalau kita pun lagi marah, ayo dong usaha diam. Jangan berkata.
nanti nyakiti. Baik, itu pintu pertama yang digunakan setan, yaitu ketika kita marah. Masuk tuh setan. Makanya orang kalau sudah marah, kadang-kadang nggak peduli itu orang tua. Padahal Allah mengatakan, wahfid lahuma janahad dulli minar rahmah. Rendahkan dirimu di hadapan orang tuamu dengan penuh cinta dan kasih sayang. Kalau lagi emosi, waduh orang tua itu udah seperti kayak apa orang memperlakukan. Na'udzubillah. Padahal surga kita ada pada beliau. Sampai Nabi mengatakan, raghima anfu abdin au ba'uda adraka walidai au ahaduhuma falam yudkhilhu al-jannata faqultu amin. Sungguh celaka hina seorang hamba di mana hamba itu masih punya kedua orang tua atau satu di antaranya masih ada. Lalu dia tidak masuk surga kan orang tuanya itu. Bayangkan Nabi mengatakan amin. Padahal juga tidak ada ibadah yang lebih hebat di muka bumi ini. Yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Melebihi ibadah berbakti kepada orang tua. Kata Ibnu Abbas, Inni la a'lamu amalan aqrabu ilallah min birril walidah. Aku tidak pernah mengetahui satu amalan yang lebih mendekatkan seorang hamba kepada Allah. Melebihi bakti kepada kedua orang tua. Jadi bakti kita kepada orang tua itu Masya Allah. Luar biasa. Lalu bagaimana orang marah? Ya, sama dengan seorang suami, ya, sama dengan seorang istri. Bagaimana kita memperlakukannya? Baik, yang kedua, pintu apa yang digunakan oleh setan untuk masuk ke dalam hati kita? Yang pertama melalui amarah, yang kedua melalui hawa nafsu. Ya. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu, ya. Saya ulangi, mengikuti hawa nafsu dan tidak memiliki kontrol agama. Orang mengikuti hawa nafsu, tidak memiliki kontrol agama, akan membuatnya sulit untuk bisa membawanya bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan sulit untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Apabila seorang mengoreksi diri dan menyadari ia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang apapun sepanjang apapun umurnya, maka ia akan mampu mengalahkan hawa nafsunya dan mampu pula mengendalikan diri. Saya ulangi ya, mengikuti hawa nafsu dan tidak memiliki kontrol agama, mengikuti hawa nafsu dan tidak memiliki kontrol agama, membuatnya sulit untuk bisa membawanya bertakwa kepada Allah. Dan sulit untuk bisa menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Mengikuti nafsu, tidak punya kontrol agama, akan sulit membawa orang bertakwa dan sulit menghindari apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di situ tuh setan menggunakan tuh. Ketika orang sudah mengikuti hawa nafsu. Karena kecenderungannya begini. Orang mengikuti hawa nafsu itu, ya, akalnya tak fungsi, matanya tak fungsi, telinganya tak fungsi, apalagi hatinya. Nah, maka Allah seringkali menyamakan di dalam Al-Quran. Ketika orang larut dengan hawa nafsunya, maka dianggap dia seperti binatang. Kehilangan akal, kehilangan daya fikir. Mata yang melihat tidak bisa melihat kebenaran, telinga yang mendengar tidak bisa mendengar kebenaran, hati tidak merasakan kebenaran. Begitulah ketika orang ikut hawa nafsu. Nah, disinilah setan masuk tuh dengan kendaraan hawa nafsu ini. Udah makin terombang-ambing. Akibatnya apa? Orang kalau sudah ikut hawa nafsu. Memang peduli dengan larangan. Emang peduli dengan perintah. Lah, tidak peduli. Makanya dianggap seperti binatang. Coba buka surat 7 ayat 176. Eh, mana ya? Walau syi'na larafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu famathaluhu kamathalil kalbi.
Silakan. Saya potong ayatnya cuma separuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat itu. Tetapi dia cenderung kepada dunia dan mengikuti keinginannya yang rendah. Maka perumpamaannya seperti anjing, jika kamu menghalaunya, dijulurkan lidahnya, dan jika kamu membiarkannya, ia menjulurkan lidahnya juga. Demikianlah, Sekira, ya, terus. sekiranya kami menghendaki, kata Allah, kami angkat loh derajat manusia. Tapi yang terjadi apa? Manusia lebih cenderung kepada dunia. Dan manusia lebih mengikuti keinginannya yang rendah, nafsunya. Maka Allah mengatakan perumpamannya seperti binatang. Mau dia halau atau tidak dia halau, haram atau tidak, nggak peduli. Tetap dia menjulurkan lidahnya. Makanya tadi Anda katakan, orang yang mengikuti hawa nafsu tidak dah ya, orang yang mengikuti hawa nafsu dan tidak memiliki kontrol agama akan membuatnya sulit bertakwa kepada Allah dan akan membuatnya sulit menjauhi yang diharamkan oleh Allah. Ya, catat tuh, orang yang mengikuti hawa nafsu dan tidak punya kontrol agama sulit untuk membawa bertakwa kepada Allah dan sulit untuk menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, karena itu hawa nafsu tidak boleh dituruti. Yang sering Anda sampaikan, dengan hawa nafsu itu manusia kehilangan kepintarannya, kehilangan pendengaran, kehilangan penglihatan, dan kehilangan hati. Bisa dibuka Quran ini sudah pernah saya sampaikan tapi tidak apa-apa ya untuk mengingat surat 45 ayat 23. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Silakan. Oh, maaf, ayat berapa, Ustaz? Surat 45 ayat 23. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Dan pada hari itu engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk Salah. melihat. Hmm? Ya, Ustaz. Salah. Ayat Surat 45 ayat 23. 23. Mohon maaf, Ustaz. Kok jadi error ya? Ada. Nih, ini Ustaz. Iya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Tidakkah kalian perhatikan, kata Allah, orang-orang yang menjadikan nafsunya sebagai Tuhan. Sebagai Tuhannya nafsu dituruti, nafsu menguasai dirinya. Apa yang akan terjadi? Satu, Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan. Terombang-ambing. Yang kedua apa? Allah tutup. Apa yang ditutup? Pendengarannya. Orang kalau sudah ikut hawa nafsu, tak bisa dibicarakan. Atau bahasanya, raisu dikandani. Gak mungkin dengar. Mau dinasihati seperti apapun. Dan hatinya juga jadi tertutup. Dan Allah jadikan atas penglihatannya dinding penutup. Sehingga dia tidak bisa lihat kebenaran. Begitulah kalau ikut hawa nafsu. Nah, disitulah kendaraan paling indah yang digunakan oleh setan untuk merusak jiwa kita. Ya, baik, sahabat-sahabat, kita baru dapat dua ya. Insya Allah nanti akan kita teruskan besok masih tentang apa namanya pintu-pintu setan masuk ke dalam hati manusia. Insya Allah. Biar agak sistematis ya. Mohon maaf lahir batin, ada yang terlewat saya tidak sampaikan. Ya, silakan kalau mau bertanya jawab. Ya,
Makasih Ustadz atas pemahaman dan juga pengetahuan baru buat kami terkait dengan masuknya eh, setan ke dalam eh, cara masuk setan ke dalam kita. Baiklah Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang sudah ada di chat, tapi mungkin sebelum itu saya ingin mungkin mohon semacam klarifikasi Ustadz ya mengenai setan itu apa Ustadz? Karena ada yang mengatakan pemahaman setan adalah makhluk sejenis dari jin ya. Tapi kalau dari golongan yang jahatnya lah gitu Ustaz. Tapi dari satu juga saya yang pernah saya baca bahwa setan adalah sifat yang bisa juga ada di manusia, di jin dan sebagainya. Ini pemahamannya seperti apa Ustaz mengenai setan itu sendiri? Setan itu sejenis dengan jin, sama-sama diciptakan dari api. Ya, cuma nek jin itu ono sing apik gitu. Hmm, Kalau setan gak ono apik. oke. Nah, kemudian setan sifat juga demikian karena Allah mengatakan bahwa yang namanya jin ya minal jinnati wan nas. Dari jin beneran dan dari manusia. Pokoknya yang goda-goda itu jenenge setan. Oh. Ya. Oke. Misalnya Pak Sigit ngajak temannya udah mau ngaji gitu, yuk kita jalan aja. Wah, itu Berarti kelakuannya anu setan. setan. Mohon maaf ada Oke. batin. Ya, ya, siap. Jadi pemahamannya bahwa betul eh, setan itu adalah makhluk dari golongan jin. Kemudian yang kedua adalah sifat. Jadi dua-duanya memang betul Ustaz ya. Jadi sifat yang Betul. mungkin dibawa ya seperti sifat setan itu juga bisa ada di manusia Ustaz ya. Iya, Oke. betul. Oke, baiklah ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama kali dari Pak Anto agak panjang ini. Maaf, satu pertanyaan ini sebentar. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustadz, saat ini kita dipertontonkan oleh orang yang secara jelas memposting aktivitasnya. Selain aktivitas kebaikan dengan kegiatan membantu masyarakat miskin, kemudian memberantas ketidakadilan, juga mempertontonkan kesirikan yang dikemas aktivitas kebudayaan seperti menyembah kereta kuda, membangun patung-patung, dikemas dengan gapura sehingga orang tersebut populer dan dipuji oleh orang-orang yang ber-KTP Islam. Bagaimana dengan orang-orang Islam yang membela dia dan memuji beliau? Apakah kita wajib mengingatkan mereka dengan memperhatikan postingan dia sendiri yang bersifat kesirikan? Ustaz? Yang pertama saya ingin ingatkan dulu bahwa ada kesalahan di muka bumi, iya. Dan bahwa kita harus berdakwah dan menyampaikan kebenaran itu iya. Tetapi bahwa menyampaikan kebenaran itu ayo jangan ditunggangi dengan emosi. Nanti setan masuk. Butuh metodologi, mungkin pemilihan kata yang baik, mungkin caranya yang baik gitu ya. Sehingga tidak membuat orang tersinggung tapi tersadarkan. Ya, contoh Quran surat 16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Kata Allah, ajak mereka ke jalan Tuhanmu. Sadarkan mereka. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Nah, setelah dengan ilmu, dengan pengajaran yang baik. Dan berbantalah dengan cara yang baik. Kita nih kadang-kadang, Mbak, ingin meluruskan sesuatu yang salah, tapi caranya ya salah. Saya ulangi ya, ingin meluruskan yang salah, caranya salah, hasilnya mesti salah. Gitu. Nah, ingin meluruskan yang salah, ayo dengan cara yang baik, semoga hasilnya baik. Nah, itu satu ya, metodologinya ya, metodologinya dulu. Yang kedua, bagi yang suka memposting kebaikan misalnya. Ya, boleh sirron wa alaniyatan, sembunyi atau terang-terangan. Tapi, nah ini, nek khawatir terjebak pada ria dengan kebaikan yang Anda lakukan, ya tidak perlu diposting. Tapi sekarang misalnya tidak diposting, maka yang kita lihat nanti hanya keburukan-keburukan. Nah, belajar jujur sama diri kita. Di saat kita memposting itu, demi Allah untuk mengajak orang baik, atau ingin menyebar kebaikan, atau Anda ingin diketahui kebaikannya agar orang memuji Anda. Nah, kalau sudah seperti itu, maka nilai kebaikannya hilang sama sekali. Gitu ya. Nilai kebaikannya hilang sama sekali. Nah, kemudian
Kalau tidak kita memposting, maka tadi yang terposting terus-menerus dan viral adalah perkara-perkara buruk. Ya, contoh kesyirikan dan macam-macam. Dan ini masif sekali sekarang. Ya, masif sekali. Karena cara terbaik adalah untuk menghancurkan umat itu menggunakan media. Ya, salah satunya adalah eh, tadi seperti yang disampaikan ya, saya rada pelan-pelan ya, tidak apa-apa ya Pak ya. Jangan ada yang tersinggung, naik tersinggung nanti diklarifikasi gitu ya. Misalnya soal budaya kan, mengatasnamakan budaya, padahal sesuatu yang tidak sesuai misalnya dengan ajaran agama, seperti animisme, sinkretisme, ya, atau mohon maaf ya, yang lahir dari budaya Hindu, Buddha gitu, lalu kemudian didesain seolah-olah itu ajaran Islam, lalu kemudian kita mengatasnamakan kearifan lokal gitu ya, misalnya. Padahal Qur'annya tegas tuh mengatakan. Coba deh buka Quran. Surat kedua ayat 170. Ayo dibuka. Wa idza qila lahum wa idza qila lahum ittabi'u ya ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami melakukannya. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Jadi Allah ingatkan, ayo dong ikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Ini loh guidance kita Al-Quran, hadis. Tentu dengan pemahaman-pemahaman para ulama. Mereka jawabannya apa? Enggak, kami cukup mengikuti apa yang telah kami dapati turun-menurun gitu dari nenek moyang kami. Lalu Allah tanya, apa kau coba mau ikut? Kalau nenek moyangmu itu belum mengerti, karena belum mengaji dan belum mendapat petunjuk. Kenapa? Karena itu dulu tidak lahir dari Islam. Ya misalnya dari animisme, dari sinkretisme gitu ya. Lah demi Allah Islam tidak anti budaya. Selama budaya tidak bertentangan dengan agama, itu oke toh. Tapi nek bertentangan dengan agama, masuk agamanya kalah. Terus untuk apa jadi guidance agamanya? Ya. Buka lagi Quran, surat 5 ayat 104. تعالوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya. Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Ya, saya kira paham ya. Saya tidak anti budaya loh ya. Nanti jangan salah nih. Selama budaya itu tidak bertentangan dengan agama. Kalau bertentangan dengan agama, ya kan guidance-nya agama. Ya masa agamanya yang dikorbankan? Loh, untuk apa kita beragama akhirnya? Apakah ini keras? Ya enggak dah. Enggak toh. Cuman kadang-kadang kita dianggapnya keras malah. Karena guidance-nya agama. Ya yang Nabi mengatakan misalnya bahasa sederhananya taraktu fikum amrain, aku telah meninggalkan pada kalian dua hal, in tamassaktum bihima, jika kalian berpegang kepada keduanya lan tadillu abada, ya, selamanya kalian tidak akan sesat gitu. Jadi nek apa ya, tidak bertentangan dengan agama ya tidak ada masalah gitu loh. Kalau bertentangan dengan agama, ya ya agamanya yang jangan dikorbankan gitu loh. Karena agama itu adalah guidance buat kita, Quran dan hadis ya. Jadi sekali lagi, yuk kita menegakkan kebenaran dengan cara yang benar. Dan jangan menegakkan kebenaran dengan cara yang salah. Catat ini baik-baik. Karena hasilnya nanti tidak akan baik. Itu. Yang kedua, Anda memposting kebaikan, monggo kerso. Tapi tolong tanyakan kepada diri Anda. Kalau kira-kira Anda niatnya dengan ria, maka nanti habis nilai kebaikan Anda.
Tapi kalau tidak memposting, maka nanti yang terposting hanya hal-hal buruk. Maka kita tidak bisa memberi contoh kebaikan. Karena itu ayo jujur sama diri kita, posting kebaikan dengan cara yang baik gitu ya. Dengan niat yang baik. Yang kedua adalah kalau ada kemungkaran ya kita tidak diam. Yuk kita merubah dengan cara yang baik ya. Wallahu alam. Ya. Makasih Ustadz. Ini ada satu pertanyaan, tapi di luar materi dan masih ada satu pertanyaan lagi, jadi ada dua di chat. Ini terkait dengan pemakaman Ustadz. Mungkin ringkasnya saya bacakan bahwa ada kejadian Pak Anto sudah mengatur pemakaman seorang jenazah wanita yang akan turun ke liang lahat siapa saja, tapi kemudian ada yang masuk ke liang lahat yang bukan muhrim, katakanlah seperti itu, Ustadz. Ini bagaimana, apakah satu, Pak Anto sebagai panitia wajib meminta maaf kepada keluarga. Kemudian yang kedua, apakah memang untuk yang turun ke liang lahat untuk apa namanya jenazah wanita itu harus muhrim, Ustaz? Karena kan waktu menurunkan dipeluk dan segala macam. Mungkin itu, Ustaz. Baik, ikhwani wa akhwati fillah. Kalau memandikan itu wajib. Kalau menguburkan tidak. Ya, menguburkan tidak. Bayangkan di Saudi siapa yang meninggal perempuan yang nguburin siapa ya, Pak? Tidak ada itu. Tidak ada murid, bahkan tidak kenal ya, Pak. Iya, ya. Tidak ada masalah. Kalau memandikan baru bermasalah. Ya, wallahu a'lam. Ya, mungkin Pak Anto cukup jelas ya. Cukup, Jit. Makasih. Oke, makasih. Kemudian ini ada pertanyaan dari Om Eko, panjang sekali. Eh, jujur kami masih belum bisa menyerap sepenuhnya materi Tazkiyatun Nafas ini yang sudah disampaikan Ustadz selama beberapa pekan ini. Mohon Ustadz meringkaskan lagi definisi dan batasan penyakit hati itu apa, kemudian apa saja kaidah metode untuk mensucikan hati, pintu masuk setan untuk mengotori hati yaitu amarah, dua hawa nafsu yang tidak terkendali, dan tiga dan lain-lain. Ini materi berulang. Dan apa teks doa sahih yang mustajab sebelum kita ngaji agar mudah menyerap materi? Apakah yang eh, ta'awuz atau yang Robi itu bilah biroba, babi Islam itina dan segala macam, Ustaz. Monggo Ustaz. Ini yang Wah, agak panjang ini. namanya memulai kajian ulang. Profesor Nani sudah meresume itu, Masya Allah itu banyak sekali. Ya, Iya, jadi iya. saya sudah mulai dari awal. Kenapa kita mesti, apa itu tazkiyatun nafas? Sudah saya jelaskan kan. Dan apa latar belakang kita mesti belajar tazkiyatun nafas? Sudah kan. Iya, Lalu kemudian pembagian hati sudah. Lalu kemudian selanjutnya kita belajar tentang kaidah-kaidah membersihkan hati. Sudah. Nah, sekarang kita belajar tentang caranya setan masuk ke dalam hati kita. Sudah. Nah, nanti kita juga sudah bicara tentang penyebab hati yang kotor. Apa ampun, penyebabnya? Ustaz. Sudah. Nah, nanti baru setelah ini, kalau ini sudah selesai, kita akan bicara tentang bagaimana cara membersihin Ya, hati. ya. Setelah itu, kita akan bicara apa Obatnya. eh no, no, no. Ya obatnya Mak- itu nanti sudah. Nanti setelah Ya, obat itu kita akan bicara apa sih ciri-ciri hati yang kotor itu? Apa ah, ciri hati yang bersih? Agar kita tahu, oh ternyata masih kotor nih. Nah, berarti harus dibersihkan lagi. Gitu. Wallahu alam ya Pak. Mohon maaf, saya bisa menjawab itu saja. oke. Oke, sekarang napat mungkin ada satu pertanyaan lagi, Ustaz. Kita masih ada waktu sedikit. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Dan Umeko nanti mungkin kita akan coba rangkum setelah semua kajian Tazkiyah Nufus selesai, kita akan bikin catatan ringkas sehingga kita bisa share juga ke teman-teman. Saya sudah bikin bukunya, Pak. Oh, alhamdulillah, Ustaz. Saya bikin bukunya, tapi tidak saya bukukan biar Oke, supaya ya nggak saya jual gitu. oke, di PDF ada Ustaz ya. Ya, nanti saya kasih lah, insya Allah. Siap, siap. Makasih Ustaz. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi silakan. Kalau ada yang ingin membuka apa bertanya bisa membuka mikrofonnya. Sudah kayaknya Pak. Oke, kalau tidak ada kita cukupkan.
kami sampaikan terima kasih Ustadz atas waktu dan ilmunya yang telah diberikan pada kita semua. Terima kasih pada Profesor Nani yang sudah menyediakan fasilitas Zoom dan membacakan terjemahan. Dan juga nanti insya Allah Mbak Dasa akan segera menyampaikan risalah dari pertemuan kita pagi hari ini. Dan juga Om Eko terima kasih yang sudah menyiapkan materi kuis dan hadiahnya untuk pagi hari ini. Baiklah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Hadiahnya Boleh, ini Git, umroh. Ya, boleh. ya Izin, silakan. boleh nggak ditutup dengan doa? Ya, kita mulai menutup dengan doa. Kemudian doanya mungkin kemarin kalau ada yang sakit, kalau kemarin kan ada yang orang tua kita meninggal, gitu. Ya, sambil kita doain orang tua dari rekan kita yang meninggal, Oke. gitu, Tip. Silakan. Ya, mungkin mohon Ustadz memimpin doa Ustadz karena ada orang tua dari jamaah yang baru meninggal dan juga ada beberapa teman-teman yang sakit Ustadz. Sebelum kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Monggo Baik. Ustadz. Tadi ada yang saya lupa ya. Doa apa Ustaz yang dipanjatkan untuk kita belajar. Ya. Jadi ada doa itu yang diajarkan Nabi bahwa kita meminta ilmu yang bermanfaat gitu ya. Agar apa yang kita pelajari ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Ya itu yang pertama. Nah untuk kedua, yuk kita doa untuk orang sahabat-sahabat kita yang sakit dengan doa yang diajarkan Nabi. Ya, dan nanti kita doakan juga saudara-saudara kita, orang tua kita yang telah wafat, ya, dengan doa juga yang diajarkan oleh Nabi. Ya, bukan berarti tidak boleh berdoa sendiri, silakan, tapi doa yang terbaik itu yang diajarkan Nabi. Yang pertama, yuk kita doa untuk sahabat kita yang sedang sakit atau kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nas, adhibil ba's. اشفيهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم رب الناس أذهب البأس اشفينا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. Ya Allah Rabb kami, ya Allah Rabb manusia, sembuhkanlah saudara kami karena Engkaulah yang maha pemberi kesembuhan. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang tidak mendatangkan sakit kembali. Kemudian mari kita doakan saudara kita atau orang tua dari saudara kita yang telah wafat. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was salji wal barad wa nakkih minal khataya kama nakkabu thawbul abyad minad dannas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Sigit, saya boleh ngomong sebentar, nak? Ya, silakan Ustadz. Ini bukan iklan ngajak-ngajak. Ngajak-ngajak. Barangkali ada yang mau umroh dengan Ana, insya Allah nanti Ana berangkat bulan Januari, tanggal 22. Oke, siap Ustadz. Mm. Nanti saya izin share telepon Ustadz, boleh Ustadz ya ke Baik, majelis. Ya. Fadhal. Ya. Ya, siapa tahu ada yang ingin langsung menghubungi Ustadz. Baiklah, sekali lagi kami sampaikan terima kasih pada Ustadz atas waktu dan ilmunya. Baiklah, kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya ya. Ustaz Sigit, Nani, terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan Assalamualaikum katsiran. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pamit izin ya. pamit ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih Ustaz Sigit, Nani, Dasa, Eko. Ya, makasih teman-teman. Izin ya.